Tuhan, kembali kita boleh hadir di tempat ini untuk kita kembali bersatu hati menerima bagian yang terbaik pada hari ini. Untuk Bapak Ibu yang mungkin masih berada di luar, boleh untuk segera mengisi kursi-kursi yang kosong. Kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari baru, minggu yang baru Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Bapa, kami ucap syukur untuk cuaca yang sangat baik, fasilitas yang sangat baik untuk kami boleh beribadah pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, itu semua boleh terjadi hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bapak, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak, kiranya setiap jiwa-jiwa boleh dipulihkan lewat ibadah ini Tuhan Yesus. Untuk jemaat-jemaat kami yang hari ini belum boleh hadir Bapak, mungkin karena sakit, mungkin berhalangan hadir Tuhan, atau mungkin mengeraskan hati atas pelayanan di tempat ini Bapak. Tuhan, jamah setiap mereka Tuhan Yesus. Kami rindu Bapak, kami rindu lebih banyak kursi yang terisi Tuhan Yesus. Kami rindu setiap jiwa-jiwa yang belum melangkahkan kaki ke tempat ini Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tim musik, pelayan firman, seluruh jemaat, seluruh pihak yang terlibat dalam ibadah hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Bapak, terima kasih. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, segala yang ada dalam hati kita Tuhan tahu. Setiap detik, setiap menit, setiap jam itu Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Tiada yang lain. Kita mau angkat pujian ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkaulah guguran kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku
hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terkadang kita nggak sadar, kita nggak tahu bahwa begitu baiknya Allah kita. Begitu baiknya Allah kita, sedalam-dalam hatinya pun kita tahu. Hal yang tidak bisa tersampaikan oleh mulut Tuhan kita tahu. Boleh terus kanan kiri Bapak Ibu sekalian sampaikan, Allah itu baik. Haleluya. Kita angkat pujian ini, Allah itu baik. Di bawah kaki kita. Haleluya.
Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima bagian yang terbaik. Firman Tuhan yang menjawab setiap hal yang tidak bisa dijawab oleh dunia. Firman Tuhan yang menerangi ketika langkah yang kita ambil terasa gelap. Firman Tuhan yang boleh menjadi obat atas seluruh penyakit yang dunia ini tidak bisa sembuhkan. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Kita mau katakan, Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau beserta setiap kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan
pasti ada berkat baru Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan bagian yang terbaik, yaitu firman-Mu Bapa. Yang kami tahu firman yang boleh menjadi penyembuh untuk setiap penyakit yang tidak bisa ditangani oleh dokter manapun di dunia ini Tuhan. Firman yang menjadi jawaban untuk setiap pertanyaan yang muncul dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapak, hamba-Mu Pendeta Michael Tuhan Yesus urapi. Pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan Bapak. Kami siap untuk mendengarkan bagian-Mu Tuhan. Kami mau menjadi seperti Maria Bapak, duduk di kaki Tuhan sore hari ini menerima bagian yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan setiap hati kami untuk mendengar firman-Mu. Semua yang siap mendengarkan firman-Mu, mari kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, shalom. Halo semua, shalom. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu jangan kaget, habis main musik di khotbah begitu ya. Saya sudah biasa ya. Jadi saya pernah dalam suatu hari, paginya saya pimpin pujian, siangnya saya khotbah, sorenya main musik gitu. Ya, jadi semua sudah, cuma satu yang saya belum lakukan, nari tamborin saya. Ya, jadi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, pertama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu dan tim pengembalaan yang ada yang memberikan kesempatan buat saya untuk saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini. Baik, puji Tuhan, karena ini baru pertama kali saya berdiri di mimbar di tempat ini, izinkan saya perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Ya, nama saya Michael Hehanusa. Ya, jadi asli dari Ambon, ya sudah kelihatan hitam, menyeramkan gitu ya. Ya, tapi percayalah, ini muka Rembo tapi hati Romeo. Ya, jadi papa saya Ambon, Hehanusa, mama saya Pati Pelohi, jadi Ambon juga mama saya. Ya, nah biasanya setelah turun khotbah orang suka tanya, siapanya Andre Hehanusa, gitu ya. Nah sebelum ditanya saya jawab dulu deh. Jadi kakeknya Andre sama kakek saya sama-sama kakek-kakek. Enggak, kakeknya Andre kakak kandung daripada kakek saya. Jadi saya sama Andre sepupu 2 kali, ya sepupu. Ya tapi jangan titip salam, karena saya pun nggak pernah ketemu dengan Andre. Dia sibuk dengan dunianya, nyanyi dan sekarang terjun ke politik dia. Nah saya sibuk dengan pelayanan. Ya, saya sudah menikah, dan istri saya 1, ya niat tambah, ya, cukup 1 aja, jangan tambah-tambah. Lalu anak saya 2 dan sudah lengkap, 1 laki-laki yang pertama, yang kedua perempuan. Ya, jadi kami sah keluarga berencana kami. Ya, jadi puji Tuhan 2 anak saja. Saya mengembalakan gereja di daerah Jakarta Timur, ya. Tapi gereja yang saya layani itu diminta oleh pemerintah, karena gerejanya tepat di atas stasiun kereta Jakarta Bandung, KCIC, ya. Indonesia Cina bikin kereta cepat. Nah, stasiunnya persis di atas gereja, sehingga pemerintah minta diganti untung. Ya betul, diganti untung, setuju. Tapi setelah diganti gak cukup buat beli gedung baru gitu. Akhirnya jemaat kita gabung di pusat dan saya merantau ke Bali. Ya, jadi saya sudah di Bali sudah 4 tahun. Hari-hari saya di Pebuahan, ya, di Pebuahan, di Tambak Kudang. Jadi kalau Bapak Ibu lewat Tambak Kudang, Pebuahan, nah mampir, pasti saya ada di situ. Ya, kalau istri saya sama anak saya hari-hari di Denpasar, karena anak saya sekolahnya di Denpasar. Ya,
Oke, saya pikir itu aja cukup ya. Kita siap dengan firman Tuhan? Siap dengan firman Tuhan? Bapak Ibu bisa nggak kasih salam kanan kiri dengan senyum yang manis? Katakan Tuhan Yesus memberkati. Senyumnya mesti manis. Senyumnya mesti manis. Nggak boleh enggak? Ya. Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ini fenomena yang terjadi di semua gereja. Saya juga bingung kenapa bisa begitu gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita nonton sepak bola, maunya paling depan. Kalau dialingin, woi jangan alingin, duduk gitu. Tapi kalau di gereja nggak tahu orang berlomba duduk paling belakang, minta alingin. Malah justru suka dialingin gitu. Saya nggak paham fenomena di gereja-gereja ini kenapa, saya nggak paham. Ya, tapi lihat nih, depan kosong, belakang ramai. Ya, tapi Bapak Ibu dimanapun kita berada, saya percaya kita semua memberi hati untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Oke, langsung kita membuka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ini ada di layar nggak ya? Ada ya Pak? Kalau dibantu deh, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2b sebenarnya sama 3. Ini penting sekali buat gereja Tuhan. Nah, ini dari ajarkan. Ini 2a, 2b ajarkan. Oke, saya akan bacakan buat kita semua, nanti turun-turun terus. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 2 bagian B mulai sampai seterusnya. Nanti saya akan berhenti di mana saya harus berhenti. Oke, dengar baik-baik. Ini firman Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Stop. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jadi bukan hanya diajarkan, padahal ini pun perlu. Ya, gereja itu perlu sebuah pengajaran. Jemaat perlu sebuah pengajaran. Ya, jemaat harus belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Tetapi nggak stop sampai diajarkan, plus dinasehati. Ya, setelah diajarkan plus dinasehati, sehingga saya mau sampaikan begini. Ternyata ada pesan penting yang Paulus mau sampaikan kepada anak rohaninya Timotius untuk disampaikan kepada para pembaca firman. Ini penting sekali, harus diajarkan dan dinasehatkan. Apa itu isi ajarannya? Lanjut 3. Nah, ini dia isi ajarannya. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, stop sampai di situ. Jadi ini perlu diajarkan, perlu dinasehatkan kepada jemaat Tuhan bahwa ternyata dalam gereja Tuhan akan disusupi oleh pengajar-pengajar yang mengajarkan ajaran lain. Ajarannya beda. Dalam teks bahasa Yunani itu heteron eu angelion. Heteron eu angelion. Nanti saya akan jelaskan ini. Tapi kita baca lanjut dulu. Jadi dinasihatkan pada jemaat Tuhan, hati-hati ada orang yang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ini beda, nggak sesuai seperti ajaran ibadah kita. Ini beda, ajarannya lain. Lanjut. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Wah, bahaya kayak begini. Terusin. Ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran apa? Sehat. Hati-hati. Dan yang kehilangan. Tuh, ada sebuah pengajaran yang akan menyusup kepada gereja-gereja Tuhan, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang mengajarkan ajaran-ajaran lain yang tidak sesuai dengan ibadah kita, dikatakan yang yang tidak lagi berpikiran sehat, bahkan yang kehilangan kebenaran, yang mengira. Nah, ini dia isi ajaran yang kita baca sama-sama ya. 2, 3. Yang belum semua. 2, 3. Yang
Bapak Ibu Saudaraku, ini ajarannya yang perlu diajarkan, yang perlu dinasehatkan. Karena nanti ada ajaran yang menyusup kepada gereja Tuhan, yang mengajarkan ajarannya beda, nggak sesuai kebenaran, telah kehilangan akal sehatnya. Apa isi ajarannya? Ternyata isi ajarannya begini, yang mengira ibadah itu ialah suatu sumber. Ini perlu diajarkan, ini perlu dinasehatkan kepada jemaat Tuhan. Sebab kenapa Bapak Ibu? Saya khawatir ya. Saya tidak bermaksud menghakimi siapapun, tapi coba tanya masing-masing pribadi. Hari ini kita ke gereja, mau apa? Hari ini dalam beribadah, mau apa? Karena tidak sedikit orang yang mereka ke gereja sebenarnya, sejujurnya hanya mencari sebuah keuntungan. Dalam gereja itu mengerikan sekali. Tidak sedikit orang yang datang ke gereja supaya karena sakitnya supaya sembuh, masalahnya supaya ditolong, perekonomian supaya dipulihkan. Mereka hanya mencari keuntungan dalam hal beribadah. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Ini perlu diwaspadai supaya gereja hari ini buka mata lebar-lebar. Mau ngapain? Kita harus jujur loh. Ke gereja hari ini mau apa sih? Mau apa sih sebenarnya Bapak Ibu ke gereja di hari ini mau apa? Mau ngapain Pak? Mau cari apa sebenarnya? Pak, ayo kita punya motivasi yang tulus beribadah. Motivasi yang benar beribadah. Tadi pagi saya di GKI apa kecil gak jauh dari sini. Harus sana ya Pak. Tadi pagi saya di GKI. Hari ini saya di sini. Saya buat yang beda. Tapi menjadi sebuah peringatan keras buat jemaat Tuhan. Jangan sampai kita beribadah cuma cari keuntungan. Ya memang kesalahan memahami firman Tuhan bukan seutuhnya kesalahan jemaat. Tapi seringkali kesalahan itu terjadi karena, mohon maaf, ada marketing di balik mimbar yang mempromosikan cara ibadah yang keliru menurut saya. Mari tolong masalahmu datang supaya Tuhan bebaskan masalahmu. Tunggu dulu deh Bu, Pak, nanti kita bahas ya pelan-pelan. Jadi hati-hati. Ada heteron euangelion. Nah, euangelion itu artinya good news, kabar baik. Bible, euangelion. Tapi ada kata heteron di situ. Sesuatu yang dipelesetkan, sesuatu yang dipalsukan. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu ya, kasih gambaran begini. Bapak Ibu tahu nggak uang monopoli? Tahu uang monopoli? Kocok dadu, lalu dapat sekian, langkah, dapat di hotel, beli hotel. Betul? Ada uangnya kan? Ada uangnya betul? Nah saya mau tanya, kira-kira uang monopoli palsu apa bukan? Salah. Uang monopoli itu bukan uang palsu. Bapak Ibu keliru kalau menganggap uang monopoli itu uang palsu. Salah. Uang monopoli itu uang mainan. Loh betul nggak? Karena yang namanya uang palsu adalah uang yang dibuat semirip mungkin dengan yang Iya. 100.000 gambarnya gajah. Ini asli atau mainan? Palsu atau mainan? Mainan, masa 100.000 gambarnya gajah. Tetapi yang namanya uang palsu adalah ya gambarnya demikian, diikuti demikian. Besarnya, warnanya, ukurannya diikuti serupa, semirip mungkin. Kelihatannya asli tapi Wah Bu, tahu nggak heteron euangelion? Alkitabnya sama, ayatnya sama, pasalnya sama, kalimatnya sama. Tapi isinya dipalsukan. Oh, mengerikan.
Makanya gereja buka mata lebar-lebar, Pak, Bu. Jangan sembarangan beribadah tanpa tujuan, tanpa makna. Tidak boleh. Kita mesti sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Makanya Alkitab katakan di awal, ajarkan. Belajar sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Tadi saya khotbah di GKI, saya katakan, saya tidak sarankan di jemaat di tempat ini baca Alkitab tuh satu ayat. Tidak boleh baca Alkitab satu ayat. Dan di tempat di saya lain, saya bilang ini, kalau satu ayat gak usah baca. Gak usah baca. Menurut saya yang benar adalah baca Alkitab minimal satu perikop. Supaya konteksnya jelas. Jangan baca satu ayat. Jangan, apalagi sisi baca aja begini. Tuhan bicara padaku. Siapa yang ngajarin baca Alkitab begitu? Saya bilang tadi pagi, takutnya ya anak-anak muda putus cinta. Bilang, Tuhan, aku habis putus, Tuhan, bicara padaku Tuhan. Yudas gantung diri. Maksudnya apa Tuhan? Ngeri kan? Makanya saya nggak sarankan orang baca Alkitab begitu modelnya, nggak boleh. Minimal satu perikop supaya konteksnya jelas. Jangan dirusak konteks Alkitab. Dan yang kedua saya mau katakan, waktu baca Alkitab, saya tegaskan ya, jangan punya kepentingan. Sebab kepentingan kita merusak kemurnian Injil. Gak boleh. Waktu kita buka Alkitab, kita sedang bicara kepentingan Tuhan. Jadi tidak boleh susupkan kepentingan pribadi dalam Alkitab. Itu merusak kemurnian Injil. Gak boleh, Pak, Bu. Gak boleh. Rusak Alkitab kita yang sempurna ini cuma gara-gara disusupkan kepentingan pribadi di dalamnya. Nanti gereja Tuhan pada akhir zaman begitu modelnya loh, Pak, Bu. Akan disusupi dengan heteron evangelion. Alkitabnya sama, pasalnya sama, ayatnya sama, kata-katanya sama, tapi maknanya dipalsukan. Bapak Ibu mau tahu nggak contohnya seperti apa? Mau tahu? Tapi jangan sakit hati ya. Jangan sakit hati loh. Saya juga begini loh, sebelum saya kasih contoh, saya kasih tahu. Saya sudah khotbah dari saya waktu masih remaja. Saya ketua pemuda remaja 8 tahun setengah. Saya sudah khotbah di remaja. Saya belum sekolah teologi, saya sudah khotbah di remaja. Bahkan menurut mereka khotbah saya memberkati. Saya diundang di gereja-gereja. Saya nggak sekolah teologi, saya khotbah di gereja-gereja, di anak muda. Wah, khotbah gencar saya. Masuk di kuliah, di kampus-kampus, saya khotbah di kampus-kampus. Wah, gencar saya khotbah. Begitu masuk sekolah teologi, belajar sungguh-sungguh. Lalu saya berpikir, ya Tuhan, ampun Tuhan. Selama ini saya khotbahkan salah semua. Tapi waktu saya khotbah, jemaat bilang, amin, amin gitu loh jemaatnya. Amin, amin gitu semuanya. Ya ampun Tuhan. Gak sesuai apa yang saya khotbahkan selama ini, ya Tuhan ampun, Tuhan ampun. Jadi artinya begini, saya pun pernah salah, tapi saya gak mau salah lagi. Amin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu pernah melakukan hal yang salah, jangan salah lagi ya. Nah contohnya begini, Bapak Ibu pernah gak dengar ayat Alkitab di Ibrani berkata begini, Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita, kita beri yang terbaik. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengembalikan kepadamu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Orang dengar itu, jemaat katakan, amin. Makanya Bapak Ibu saya katakan begini, tidak boleh baca Alkitab satu ayat, tidak boleh. Itu rusak ya begini nanti. Padahal itu konteksnya jelas ya. Tentang pelipat gandaan 30, 60, bahkan 100 kali lipat, itu bukan pelipat gandaan uang persembahan. Jangan keliru loh. Itu konteksnya adalah tentang seorang penabur. Ada orang yang menabur benih di tanah berbatu, betul? Semak berduri, ya kan? Lalu ada di tanah yang subur. Singkat cerita, yang batu, semak berduri semua mati. Tapi di tanah yang subur, benih itu tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada yang berapa? 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Jangan stop sampai situ, lanjut sampai terakhir. Benih itu ialah firman Tuhan. Tuh jelas. Jadi artinya pelipat gandaan
yang terjadi di gereja Tuhan itu pelipat ganda firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Waktu datang pertama, Tuhan aku mau dengar firman-Mu. Oh gitu ya Tuhan. Di awal-awal masih 30 kali lipat ngertinya. Tapi punya rasa haus dan lapar. Akhirnya katakan dia akan dipuaskan. Lama-lama, oh gitu maksud Tuhan ya, 60 kali lipat. Sampai lama-lama belajar sungguh-sungguh baca Alkitab. Oh itu maksud Tuhan, Tuhan ajar aku untuk terus kehendak-Mu Tuhan. 100 kali lipat. Saya pada akhirnya dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukan pelipat ganda uang persembahan. Apa jadinya Bapak Ibu Saudaraku kalau kita kasih uang persembahan 10.000? Tuhan jangan lupa 30 kali lipat. Udah gajian 100.000 Tuhan, jangan lupa 60 kali lipat. Pak, ini kita sederhana, gak usah belajar, gak usah buka firman. Saya mau tanya ya, pemberian yang mengharapkan pengembalian, kira-kira pemberian itu tulus gak? Sadar ya? Berarti sadar dong, amin. Berapa banyak dari kita hari ini memberi pada Tuhan supaya diberkati? Yang memang kembali lagi bukan salah jemaat sebenarnya. Ini kadang-kadang di balik mimbar ini ya nggak sungguh-sungguh gali firman Tuhan. Beri persembahan, maka kalau diberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Gak boleh, gereja gak boleh begitu. Mana ada gereja pasang 30.000 dapatnya 3 juta? Itu kan tempat judi namanya, bukan gereja. Setuju nggak? Gereja gak boleh begitu. Makanya konteks persembahan yang benar, saya mau tegaskan dengar baik-baik. Konteks persembahan yang benar begini. Aku memberi bukan supaya diberkati, tapi yang benar adalah aku memberi karena aku sudah diberkati Tuhan. Amin. Kalau dia sadar sudah diberkati, bisa nafas diberkati, dia nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, dia kasih. Bukan memberi supaya diberkati. Keliru loh Pak, Bu. Jangan ya, gereja Tuhan di tempat ini nggak boleh begitu. Jangan. Tulus. Gak boleh Pak, Bu. Repot loh kita loh. Ngasih perpuluhan. Jangan lupa Tuhan 100 kali lipat. Aduh. Makanya ya, pada akhirnya banyak orang gak mau gereja lagi. Bangku gereja kosong. Kenapa? Karena mereka gak dapat pengembalian. Enakan tempat judi deh. Pasang apa nama sekarang dulu SDSB. Dulu saya kecil ada porkas apa gitu, lupa nama saya. Pasang 10.000, tebak nomor terakhir 2 nomor kena. Ada orang nggak mau gereja lagi. Dan motivasi udah salah ke gereja. Nah kita nggak boleh begitu, nggak boleh. Kita tulus, aku memberi bukan supaya diberkati Tuhan, aku memberi karena aku sudah diberkati Tuhan. Saya mau tanya, kalau gini pemberian pasti terbaik apa enggak? Kalau dia sadar hidup diberkati, pemberiannya terbaik apa enggak? Pasti terbaik. Gak usah ditakut-takut dengan belalang pelahap, belalang pindahan. Belalang disalahin, gak usah. Ini karena dapur orangnya saya gak bahas perpuluhan. Kalau saya ini dapur saya bahas perpuluhan. Mesti bener konteks Alkitabnya, gak boleh enggak. Mesti bener. Supaya kita nggak rusak, memperlakukan Tuhan dengan benar. Jangan menjadikan Tuhan seperti jin Aladin. Bapak Ibu tahu jin Aladin? Yang bejananya itu dielus, lalu ada jin keluar. Aku beri kau 3 permintaan. Kita pikir begitu dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita sedang elus Tuhan, lalu keluar Tuhan muncul. Minta apa nak? Enak banget. Apa bedanya Tuhan sama jin kalau kayak begitu? Ya nggak boleh begitu. Perlakukan Tuhan selayaknya dia adalah raja di atas segala raja. Hormat Bu. Tunduk Pak. Wah, makanya saya bingung kalau ada orang penyembah begini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kok bisa gitu loh? Lagi nyembah buka handphone. Kok bisa gitu? Gak ada rasa hormatnya ke Tuhan.
perlakukan Tuhan dengan benar, amin. Terserah saya diundang lagi, boleh nggak diundang, nggak apa-apa. Nggak punya kepentingan kok, amin. Bukan mau sombong Bapak Ibu, dimanapun saya nggak pernah ambil amplop. Betul, di sini pun kasih amplop saya kembalikan. Tuhan saksi hidup saya. Nggak pernah saya ambil amplop khotbah. Tuh, saya nggak punya kepentingan, khotbah saya bebas. Makanya saya bilang, undang lagi boleh, nggak undang nggak apa-apa. Saya nggak punya kepentingan kok. Dan saya pas tahu saya hidup pada persembahan kasih, saya hidup dari Tuhan, amin. Pusing. Dari dulu, terang aja Pak mereka sekarang udah ada usaha tapak, udah enggak. Dari dulu saya pelayanan di mana saya nggak pernah ambil. Dulu saya pemain musik. Saya main musik jadi saya nggak pernah ambil amplop. Saya balikin. Ada saya tunjukin. Saya hidup dari persembahan kasih. Saya hidup dari Tuhan. Amin. Ya, udah santai aja. Yang penting bagaimana sekarang hidup menyenangkan Tuhan. Udah. Jadi hati-hati. Ada ayat-ayat yang diputar balik. Apalagi ada lagi ayat lagi yang berkata begini. Kita berikan persembahan kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata begini, beri, maka kamu akan diberi, sotakara dipadatkan keluar tumpah, masuk dalam beribaanmu. Coba bilang apa? Amin, gitu ya. Amin. Aduh, saya sebenarnya konsepnya ngerti. Ngebayangin ada bejana kosong di atas, kita kasih, sampai luber baik lagi kita tampung bejana kita. Salah loh itu. Gak begitu loh. Konteksnya itu tentang hal mengampuni. Alkitab katakan engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di mata diri kamu gak lihat. Sebab itu ampuni dosanya supaya dosamu diampuni. Betul gak? Beri supaya kamu diberi. Itu konteksnya pengampunan, bukan persembahan. Tapi jadi alat persembahan lagi. Waduh, gak ngerti kenapa suka banget jadi alat persembahan pakai ayat. Udahlah, gak usah lah. Pak, Bu, kalau ini sungguh-sungguh gereja Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Orang-orang hebat pergi dari sini, pergi. Aduh, Pak, Bu, saya ngomong begini bukan saya udah alami, Pak, Bu. Saya tidak pernah mau berpaku, mohon maaf ya. Saya tidak pernah ada orang kaya di depan belakang, Pak. Maksudnya orang kaya belakang. Ada motor-motor lagi enggak? Betul, saya gitu, keras saya, nggak pusing. Nggak suka gereja, pindah gereja. Itu nggak pusing. Jemaat punya Tuhan, kok, amin? Iya. Kalau ngasih 1 juta ngatur gereja, siapa? Nggak boleh, amin? Nggak boleh. Di gereja Tuhan. Tuhan yang mesti ngatur, bukan manusia. Ayo, pahami dengan benar, Pak, Bu. Supaya kita nggak salah memperlakukan Tuhan. Kita layak memperlakukan Tuhan selayaknya kita perlakukan Dia sebagai Raja yang agung, yang kudus, yang mulia. Kalau kita benar-benar bisa menyelami ini, Bu, kita benar-benar tunduk di hadapan Tuhan. Kita gentar di hadapan Tuhan. Tak sembarangan, Pak, Bu. Jadi hati-hati. Alkitab itu banyak dirusak. Tadi pagi saya khotbah tentang iman. Ya. Ada sedikit saya paskan tentang iman. Kebetulan skripsi saya di sekolah teologi itu judulnya begini, makna iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Itu judul skripsi saya, dan puji Tuhan hasilnya A. Nilainya bagus dan sekarang dipasang di laboratorium. Perpustakaan. Saya tentang iman. Hari ini orang berkata begini, imannya besar ya. Di mana? Kakak di sana, terjadi apa? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Imannya besar ya. Begitu, Bapak kenapa? Bapak gak sembuh juga? Bapak kurang beriman. Ini orang kaya ya kan? Imannya besar, banyak doa. Bapak miskin terus, berarti kurang berdoa. Kok gitu ukurannya? Siapa yang ngajarin? Gak bisa begitu. Gak boleh. Saya bilang begini, Pak, Bu. Jujur loh dari firman Tuhan. Iman itu tidak ada hubungannya dengan hal spektakuler. Salah. Kalau misalnya terjadi kebangunan rohani, mukjizat terjadi, lalu kata imannya besar. Sementara orang yang lumpuh gak bisa jalan, Bu, bangun, jalan. Gak bisa, ibu kurang iman.
Ngawur. Apa itu iman? Terjemahan bahasa Indonesia pistis, kata dasar pisteuo. Apa itu artinya? Kalau saya tanya apa sih iman, Bapak Ibu, mungkin penjelasannya sulit. Nggak semua bisa menjelaskan apa itu iman. Tapi jujur dong kali firman Tuhan. Nggak boleh punya kepentingan. Saya khotbah tadi pagi di GKI, saya bilang begini. Ya, Bapak Ibu, ada satu tokoh yang diangkat oleh Allah sendiri, Alkitab mengakui, yaitu tokoh, satu orang ini adalah bapak orang beriman. Siapa itu? Siapa? Abraham. Bapak orang beriman Abraham. Nah, tolong bantu saya sebutkan satu saja hal spektakuler apa yang Bapak Abraham lakukan. Coba, ada nggak? Abraham pernah belah lautan? Pernah belah laut? Siapa belah laut? Musa. Kalau iman dikaitkan dengan hal spektakuler, kenapa bukan Musa, bapak orang beriman? Bapak Ibu bisa ikut saya? Abraham pernah belah berhentikan hujan, lalu hujan nggak turun 3,5 tahun? Pernah? Nggak pernah. Siapa berhentiin? Elia. Kalau iman ada kaitannya dengan hal spektakuler, kenapa bukan Elia, bapak orang beriman? Abraham nggak pernah buat apa-apa. Lalu kenapa dia jadi bapak orang beriman? Jujur dong. Jangan, lumpuh berjalan, imannya besar. Ibu jangan, Bu. Gak bisa, Pak, sakit. Kurang iman. Begitu ketokannya. Gak ada. Iman itu tidak ada hubungannya dengan hal spektakuler. Iman yang benar, saya mau sampaikan begini. Iman yang benar bukan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tapi iman yang benar memaksa kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Itu iman yang benar. Tuhan, aku mau mobil, aku beriman. Dalam nama Yesus Tuhan kasih, aku beriman. Seolah-olah kita paksa Tuhan mesti menuruti apa yang kita mau. Kurang ajar itu. Wah, itu penyesatan besar-besaran itu sebenarnya. Kalau kita bisa paksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Padahal iman yang benar adalah paksa hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa Abraham? Abraham tinggalkan Ur Kasdim. Apa dia bilang enggak? Iya Tuhan. Alkitab katakan, tahu tujuannya kemana? Enggak tahu. Cuma iya Tuhan. Dia paksa dirinya untuk turut apa yang seperti yang Tuhan mau. Iya Tuhan. Di tengah perjalanan, Abraham korbankan anakmu Ishak. Dia bilang enggak? Enggak. Dia korbankan Ishak. Coba, dia paksa dirinya untuk taat seperti apa yang Tuhan mau. Itu iman. Amin. Aku mau mobil, aku beriman. Tuhan kasih mobil dalam nama Yesus. Kok aneh imannya? Iman siapa itu? Pak, hati-hati loh. Ayatnya sama, Alkitabnya sama, tapi diplesetkan. Tujuan arahnya tidak lagi kepada Tuhan. Pada akhirnya orang ke gereja hari ini cuma apa? Cuma cari berkatnya Tuhan, bukan cari Tuhan. Bukan. Saya khawatir orang ke gereja hari ini cuma cari berkatnya Tuhan tok, tapi nggak sungguh-sungguh dari Tuhan. Nah kita nggak boleh, Pak. Ini berapa lama lagi saya Bapak ada waktunya, Pak? Oh kalau begini sampai jam 9 nih, Pak. Enggak, saya kangen. Ayo. Makanya mesti jujur kalau firman Tuhan. Wah, kita lanjut tadi ayat tadi. Nah, saya biasa selesaikan. Ayo, lanjut ayat yang tadi. Ayat 6. Nah, baca sama-sama. 2, 3. Memang Pak, Bu, memang ibadah itu ada keuntungan besar. Setuju. Alkitab memang betul. Ada keuntungan besar di balik ibadah. Tapi ibadah seperti apa? Ibadah yang disertai rasa cukup. Apa itu maksudnya, Pak, Bu? Pak, Bu, saya sampaikan begini. Kalau kita semuanya udah punya, rumah udah punya, mobil udah punya, tabungan udah punya banyak, anak udah punya, istri udah punya, pekerjaan udah punya, semuanya udah punya. Saya mau tanya, semuanya udah cukup. Kira-kira mau apa lagi? Mau apa lagi? Nggak mau apa-apa lagi, betul? Kalau semua udah cukup, kira-kira mau apa lagi? Nggak mau lagi, betul? Nggak mau apa lagi, karena semua udah cukup. Sehingga
Iya, ibadah yang memberi keuntungan besar adalah ibadah yang waktu datang gak mau apa-apa Tuhan. Aku gak mau apa-apa. Terus mau apa? Aku cuma mau Tuhan aja. Aku gak cari Tuhan supaya sakitku disembuhkan. Gak apa-apa Tuhan gak sembuhkan aku. Yang penting aku ketemu Tuhan. Berani gak begitu? Gak apa-apa masalahku gak ditolong Tuhan. Yang penting aku ketemu Tuhan. Gak apa-apa ekonomiku belum pulih sampai sekarang. Yang penting aku ketemu Tuhan. Berani gak? Gak cari apa-apa. Karena harus disertai rasa cukup. Gak mau apa-apa. Datang beribadah. Hanya ketemu Tuhan. Itu keuntungannya besar. Amin. Kalau kita cari berkat, ada yang dapat, ada yang enggak. Tapi hanya sebegitu dapat berkat. Tapi kalau kita cari yang punya berkat, kita punya segala. Amin. Keuntungannya besar. Ayo tulus aja ya Pak Bu, cari Tuhan aja, gak usah cari yang lain udah, gak usah. Saya hidup sampai hari ini Pak Bu, apa yang saya khotbahkan, ini yang saya hidupi Pak. Bukan sembarangan khotbah, saya gak mau, saya hidupi. Saya gak pernah kekurangan sampai hari ini. Istri saya sampai bilang begini, gimana sih kalau khotbah di mana-mana, di mana-mana gak diambil amplopnya, terus kita gimana makannya? Kalau gak ada makanan gak usah makan. Gitu saya. Makanya saya di awal nikah, ya gak salah nikah, gitu mungkin ya. Mungkin gitu ya. Tapi gak usah khawatir, gak usah takut. Saya gak pernah gak makan sampai hari ini, amin. Gak pernah saya puasa terpaksa, tahu puasa terpaksa. Kadang-kadang makan jadi terpaksa puasa. Saya gak pernah, jujur. Sampai hari saya bisa makan. Gak percaya deh, 100 kilo. Naiknya gampang, turunnya susah. Yang setuju katakan amin. Amin, ada juga. Iya loh, gak pernah saya gak makan Pak. Tuhan berkati sampai hari ini. Gak pernah kekurangan. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara saya. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati saya. Gak pernah kekurangan cara untuk menolong saya sampai detik ini. Amin. Makanya cari Tuhan beribadah, jangan cari yang lain. Cari Tuhan aja. Gak apa-apa. Masalahnya kan ditolong gak masalah. Gak masalah, gak masalah. Nanti kita lihat, gak masalah. Saya bisa khotbah yang lain nanti. Tapi saya mau kasih tahu begini aja deh. Dulu saya sedikit saksikan, saya dari keluarga broken home. Ya, saya dulu sedih gitu. Saya lihat teman-teman saya ke gereja, sama papa mamanya lengkap. Ih, enak ya gitu, gereja. Satu mobil turun, papa mama sama kakak-kakak adiknya, enak banget ya. Sementara saya di gereja sendiri. Orang tua saya nggak tahu di mana, karena mental semua nggak ada yang tahu. Saya gereja sendiri. Sedih saya. Dulu sempat mau marah sama Tuhan, sempat komplain sama Tuhan, kok gini ya Tuhan. Tapi ternyata gara-gara keadaan itu, Tuhan membuat saya sampai dengan hari ini. Kalau saya mungkin di keadaan yang nyaman waktu itu, saya nggak jadi hamba Tuhan hari ini. Saya jadi bandar judi. Betul nggak? Justru keadaan sulit hari ini Tuhan pakai untuk menjaga nasib kekal kita. Saya ulangi, keadaan sulit yang kita alami hari ini justru membuat kita, menjaga kita untuk nasib kekal kita. Tuhan izinkan itu. Tuhan pakai banyak cara untuk menjaga nasib kekal kita, supaya kita jangan ke neraka, supaya kita jangan binasa. Dulu saya mau kasih tahu ya, Tuhan jaganya dengan apa? Masalah. Yuk, udah cari Tuhan aja. Saya cukup. Amin. Udah, sebab kalau cari yang lain, coba lanjut lagi deh, biar kita selesaikan. Cepat aja. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa udah, nggak bawa apa-apa. Datang telanjang, pulang telanjang, udah titik. Ayat 8. Ini dia. Yang terpenting adalah asal ada makanan, pakaian cukup. Yang penting bisa makan, pakai baju cukup. Nggak usah yang lain-lain. Ayat 9. Baca sama-sama. Ayat terakhir. 2, 3.
Tetapi mari angkat tangan, siapa yang ingin kaya saya doakan. Ada orang di sini? Mari angkat tangan yang ingin kaya saya doakan. Oh, udah nggak ada sini ya? Luar biasa, senang saya lihat. Tapi coba sebelum baca ayat ini, kita katakan siapa yang ingin kaya hari ini? Angkat tangan, saya doakan supaya jadi kaya. Saya mau tanya, angkat tangan mereka. Hah? Nggak kalau dijawab ya, kalau dijawab ya, takut ya. Wah, Pak, Bu, udah repot loh kita kalau kayak begini. Ini jelas ayatnya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam berbagai pencobaan, ujung-ujungnya kebinasaan. Cuma gara-gara ingin kaya. Ini orang malah berlomba-lomba mau kaya, bingung saya. Yang baik lagi sih, gara-gara promosi balik mimbar ini, kamu akan jadi kaya. Kamu jadi kepala bukan ekor. Yang terakhir saya mau katakan, saya tidak anti dengan lagunya. Kalau orang gereja nyanyikan lagu ini, saya juga ikut nyanyi kok, ikut nyanyi. Tapi saya tolak keras pemahaman keliru tentang lagu ini. Jujur di gereja saya lainnya, saya bilang, kalau saya lagu itulah, kayak lagu lain lagi. Mohon maaf, doa Yabes. Ngeri Pak Bu. Saya nggak tahu kenapa gereja senang sekali dengan doa Yabes. Karena ada satu doa yang diajarkan oleh Tuhan yang sempurna, yaitu doa apa? Tapi orang lebih suka doa, kau akan mengembang ke kanan ke kiri, memperluas daerahku. Sementara doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ya, gak cukup Tuhan. Tapi kau akan diberkati melimpah-limpah, memperluas daerahmu. Apa yang kau injak dengan kakimu akan menjadi milik pusakamu. Aneh loh. Saya mau tanya Bapak Ibu, Yabes manusia biasa, kalau dia berdoa bisa salah nggak? Bisa salah nggak? Bisa. Tuhan Yesus ngajarin doa. Saya mau tanya, Tuhan Yesus bisa salah nggak? Ikut yang nggak bisa salah. Kok malah ikut yang bisa salah? Bingung saya. Makanya waktu beberapa tahun lalu, sekarang pacar itu hilang, lenyap. Pokoknya sesuatu yang tidak dari Tuhan, tidak kekal ajarannya, hilang, lenyap. Dulu ngetren di gereja-gereja ajaran Yabes itu. Makanya Pak Bu, ya kalau lihat mobil bagus, pegang, klaim jadi milikmu. Enak aja. Tahu nggak ajaran hukum Taurat? Jangan kamu mengingini apa yang dimiliki orang lain. Nah itu kan mobil orang lain. Kok kamu klaim jadi milikmu, siapa yang ngajarin? Makanya nggak kaget beberapa orang ke tanah kosong, ini tanah ini, lompat tanah ini. Aku klaim. Itu tanah orang Bu. Pak, kok bisa klaim dari milikmu, itu siapa yang ngajarin nih? Padahal udah jelas, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Itu firman Tuhan kan? Cukup kan? Yang ada sekarang cukup, gak usah klaim mobil orang. Kalau hari pakai motor, cukup dengan motor itu. Gak usah klaim mobil orang. Lihat rumah bagus, pegang pagernya, aku klaim rumah jadi milikku. Enak aja. Bu tabung, Pak nabung, beli rumahnya. Jangan diklaim-klaim itu. Ini orang kok. Lihat mobil bagus diklaim. Lihat rumah bagus diklaim. Dia tanah kosong, gak bisa tanah kosong, langsung diklaim buru-buru. Saya khawatir lihat istri orang. Jangan Pak ya, amin. Jangan. Hati-hati, ada ajarannya yang sedang menyusup dalam gereja Tuhan. Kalau kita nggak buka mata lebar-lebar, banyak orang disesatkan. Jangan, nggak boleh. Udah sekarang yang terpenting adalah cinta Tuhan. Amin. Kunci satu, cinta Tuhan. Cinta. Pak, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ya akan dicintai Tuhan dengan hebat.
Orang-orang yang mengutamakan Tuhan akan diutamakan oleh Tuhan. Orang-orang yang mementingkan Tuhan akan dijadikan Tuhan orang pentingnya Tuhan. Amin. Sehingga orang-orang dekat dengan Tuhan tidak memiliki kekurangan. Saya nggak punya background sekolah perikanan, tidak punya sekolah background perikanan, tapi saya punya tapak kuda sekarang. Tahu dari mana? Saya nggak tahu, saya nggak belajar udang. Kok bisa begitu? Dari mulai siklus pertama sampai sekarang siklus ke-7 saya pegang, puji Tuhan tidak pernah rugi, untung terus, nggak pernah rugi. Oh Pak, sekolah perikanan di mana? Nggak punya saya. Kalau sekolah teologi saya teologi nggak ngurusin udang waktu itu. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Cuma satu kuncinya, cintai Tuhan dengan benar. Cinta Tuhan aja, cinta Tuhan. Gak usah dengar yang lain, cinta Tuhan aja udah. Ugal-ugalan cinta Tuhan, cinta Tuhan aja udah. Udah. Gak mungkin dibiarkan Tuhan susah, gak mungkin ditinggalkan Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan akan dicintai oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Saya berdoa firman Tuhan yang saya kembalikan. Semua di tempat dalam hadirat Tuhan. Bapa, firman-Mu telah tersampaikan. Tuhan, tidak boleh di antara kami siapapun orangnya Tuhan mengambil alih kemuliaan Tuhan. Semuanya hanya untuk Tuhan Raja di atas segala raja. Dan Tuhan, kami rindu bahwa setiap benih firman Tuhan yang tertanam di tanah hati kami yang subur bisa menghasilkan buah, ada yang 30, bahkan 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kami menghasilkan buah-buah pertobatan agar nama Tuhan disenangkan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini firman-Mu, Roh Kudus yang menyempurnakan kebenaran ini menjadi sempurna utuh bagi setiap kami. Ibadah berlanjut, kami menaruhkan dalam tangan pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang cinta Tuhan kita mau katakan amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Michael. Bapak Ibu, kita sudah menerima bagian yang terbaik. Saatnya giliran kita untuk memberikan yang terbaik karena kita sudah diberkati. Seperti yang disampaikan dari firman yang sebelumnya. Kepada petugas, kami persilahkan untuk boleh ke atas panggung. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima ya Tuhan. Sungguh menguatkan kami Tuhan. Kami mau belajar taat akan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan setia menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Michael ya Tuhan, yang sudah berkati kami tempat ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, biarlah kiranya Tuhan Kerajaan-Mu semakin diperluas. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau memberi, biarlah kiranya Tuhan Engkau saja yang memperhatikan setiap tangan-tangan yang tulus di dalam menabur. Setiap benih yang ditabur Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Michael dan Smikati. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama kami. Oke. Bila ada, kami undang untuk minggu-minggu ke depan
beribadah tempat ini bersama kami. Saya akan membacakan jadwal sepekan. Hari Rabu pukul 7:30 atau 19.30 ada ibadah family altar di gereja. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara jemaat yang belum mengambil bagian di dalam beribadah FA. Mari ayo sama-sama. Di dalam FA itu kita saling menguatkan, ada fellowship, ada cerita-cerita, ada keakraban. Kita tunggu ya, 7:30 hari Rabu. Hari Sabtu pukul 18.00 atau 6 sore ada ibadah doa malam di gereja. Kemudian dilanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu pukul 18.00 Wita, ibadah raya 18.30 sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil atau balita atau cucu-cucu, mari kita ajak beribadah. Dari dini kita ajarkan beribadah itu sangat penting supaya waktu bertumbuh nanti sudah terbiasa untuk memberikan waktu untuk Tuhan. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Ibadah ini mungkin boleh berakhir di tempat ini hari ini, namun firman Tuhan itu tetap. Setiap kita yang melangkah masuk ke ruangan ini tidak lagi menjadi pribadi yang sama ketika kita keluar melangkah dari pintu itu. Kita mau ke pujian ini. Kita mau syukur Tuhan, Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari. Tuhan, biarlah semuanya ini bukan hanya rutinitas kami, bukan hanya sekedar tugas kami, bukan hanya kepentingan kami pribadi apalagi, tetapi Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kami datang kemari bukan untuk kepentingan diri pribadi kami. Bukan kami ingin diberkati. Bukan kami ingin disembuhkan sekalipun. Tetapi kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Pendeta Michael.
mengerti bahwa kami boleh menyembah-Mu dengan cara yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pelayanan beliau Tuhan, berkati kesehatan beliau, berkati komunitas beliau ditambah Tuhan. Kau pimpin Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami masih berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para Menteri, Bapak Kapolri, Panglima TNI, kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Kau memberkati beliau-beliau, memberi tugas beliau-beliau agar kami boleh hidup di dalam bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu pula Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati kabupaten kami, Kabupaten Jembrana. Berkati Tuhan Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota kabupaten, dari yang tertinggi sampai yang terendah, RT RW, kepala lingkungan, kepala adat. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati atmosfer perekonomiannya, berkati keamanannya. Terima kasih Bapak. Saudara kemari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang, diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan, diberkati usaha toko, bengkel, budidaya tambang, kedai rumah makan, dan semua apa yang kau kerjakan dalam nama Yesus berbuah keberhasilan. Karena kau tidak akan pernah turun, tetapi kau tetap naik. Kau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara, kemari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang mudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Selamat malam, saudara.